어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Emila Dwi Oktaviani. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai alur, tokoh, dan penokohan yang terdapat pada cerpen. Simak terus sampai selesai ya. Yang pertama yaitu alur. Alur adalah rangkaian yang berkesinambungan dari cerita yang menunjukkan peralihan dari satu momen ke momen yang lain. Dalam alur atau yang sering juga disebut plot, umumnya terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian awal, tengah, dan akhir. Nah, unsur intrinsik yang kedua yang akan kita bahas yaitu tokoh. Tokoh adalah gambaran seseorang yang diciptakan penulis dengan berbagai perannya untuk menghidupkan sebuah cerpen. Yang ketiga adalah penokohan. Penokohan merupakan gambaran seorang tokoh yang diceritakan seorang penulis melalui proses dialog atau bisa juga secara langsung dinarasikan oleh penulis. Nah, jadi cerpen yang akan saya analisis adalah cerpen yang berjudul Kisah 3 Kerajaan Lampau karya David Victor. Sebelumnya, saya akan membacakan sinopsis cerpennya terlebih dahulu. Cerpen ini menceritakan mengenai kerajaan-kerajaan yang menarik, seperti kerajaan yang menguasai hutan-hutan, kerajaan yang menguasai ilmu bahari, bahkan hingga kerajaan menakutkan yang hidupnya di gurun pasir, dan ahli ilmu sihir. Nah, dari 3 kerajaan ini, hanya ada 2 kerajaan yang sering melakukan peperangan, yaitu Kerajaan Mar yang menguasai ilmu bahari, dan Kerajaan Ferah yang menguasai ilmu alam dan hutan. Singkat cerita, saat suatu peperangan besar terjadi, tiba-tiba muncul satu kerajaan lagi dengan nama Kerajaan Krok yang menguasai ilmu sihir, lalu membunuh sebagian besar prajurit dari Kerajaan Mar dan Kerajaan Ferah. Seketika, tanpa rasa takut, Kerajaan Mar dan Kerajaan Ferah bersatu untuk sama-sama menghancurkan Kerajaan Krok tersebut yang sangat kejam. Nah, langsung saja saya akan menyampaikan hasil analisis saya terhadap novel karya David Victor tersebut. Yang pertama yaitu alurnya. Alur dalam cerpen Kisah 3 Kerajaan Lampau karya David Victor tersebut adalah alur campuran. Karena dalam cerpen ini cerita disampaikan dengan 2 alur sekaligus, yaitu alur maju dan alur mundur. Dalam ceritanya, kisah dalam cerpen tersebut mengisahkan 2 kerajaan yang akan berperang karena mengingat bahwa pada masa lalu kerajaan mereka memiliki dendam besar yang belum terselesaikan. Unsur intrinsik kedua yang dibahas yaitu tokoh. Nah, tokoh pada cerpen Kisah 3 Kerajaan Lampau terdiri atas 3 tokoh. Yang pertama yaitu Raja Bortoruk dari bangsa Mar, yang kedua Raja Teraj dari bangsa Ferah, dan yang ketiga Raja Gul dari bangsa Krok. Unsur intrinsik terakhir yang akan dibahas yaitu penokohan. Penokohan pada cerpen karya David Victor ini diceritakan melalui narasi-narasi dan dialog-dialog yang dilakukan oleh para tokohnya. Nah, Raja Bortoruk dan Raja Teraj itu digambarkan sebagai raja yang pemberani, sigap, dan tidak takut mati. Terlihat dari penggalan cerita Raja Bortoruk dan Raja Teraj yang melakukan penyerangan tanpa rasa takut. Sedangkan Raja Gool atau raja dari bangsa Krok digambarkan sebagai raja yang menakutkan dan sangat kejam. Nah, itu tadi merupakan hasil analisis mengenai 3 unsur intrinsik yang terdapat pada cerpen karya David Victor tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.